Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sebagai hamba Allah senantiasa bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan alhamdulillah kita pada siang hari ini masih hidup. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada semua pengikutnya yang istiqomah. Kaum muslimin rahimakumullah. Dan juga marilah kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersungguh-sungguh menjalankan apa yang Allah perintahkan dan bersungguh-sungguh meninggalkan apa yang Allah larang. Kaum muslimin rahimakumullah, kita ketahui bersama jamaah sekalian, pada bulan Ramadan ini pintu surga dibuka selebar-lebarnya, pintu neraka ditutup, setan-setan pun dibelenggu. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidatish syayatin." Muttafaqun alaih. Idza jaa Ramadan, jika datang bulan Ramadan, futihat abwabul jannah, Allah buka pintu surga. Wa ghulliqat abwabun nar, Allah tutup pintu neraka. Wa suffidatish syayatin, setan-setan pun dibelenggu pada bulan Ramadan. Maksud hadis ini adalah pada bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada hamba-hamba Allah, manusia-manusia yang beriman, untuk beramal, untuk senantiasa melangkahkan kakinya ke masjid. Kita saksikan bersama jamaah sekalian, pada bulan Ramadan ini seluruh masjid yang ada di dunia ini penuh, bahkan sholat tarawih sampai di jalan. Ini menunjukkan kemudahan yang Allah berikan kepada manusia yang beriman, kemudahan dalam melangkahkan kakinya ke masjid. Kita menyaksikan saudara-saudara kita banyak yang mengkhatamkan Al-Quran sampai 10 kali khatam dalam bulan Ramadan ini. Ini kemudahan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Semoga semangat kita di bulan Ramadan, semangat kita melangkahkan ke masjid di bulan Ramadan, semangat kita tarawih, qiyamul lail di bulan Ramadan, semangat kita membaca Al-Quran di bulan Ramadan, kita tingkatkan setelah Ramadan. Jangan sampai jamaah sekalian, ibadah musiman, ingat Allah hanya di bulan Ramadan,
ke masjid hanya di bulan Ramadan, baca Al-Quran hanya di bulan Ramadan. Ramadan pergi meninggalkannya, selamat tinggal Allah, selamat tinggal Rasulullah, selamat tinggal masjid, selamat tinggal Al-Quran. Ini sejelek-jelek manusia jemaah sekalian. Karena kata para ulama, sejelek-jelek manusia ibadah musiman. Maka kita berdoa kepada Allah, kita bahagia melihat saudara kita ke masjid, kita senang dan bahagia. Semoga semangat ini terus meningkat, terus semangat setelah di luar bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan bulan latihan kita. Latihan rajin ke masjid, latihan membaca Quran, latihan bagaimana kita semangat sholat. Maka diharapkan setelah Ramadan terlatih kaki kita ke masjid, terlatih lisan kita membaca Al-Quran. Karena hidup di dunia tidak lama jamaah sekalian. Hidup di dunia tidak lama. Banyak orang mati mendadak jamaah sekalian. Bahkan kata Rasulullah SAW, umur manusia 60 sampai 70, lebih dari itu mati. Oleh karena itu jamaah sekalian, mari pada bulan Ramadan ini kita senantiasa perbanyak ibadah, perbanyak baca Quran. Semoga semakin kita rajin baca Quran akan meningkat kualitas iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai jamaah sekalian kita tergolong manusia yang celaka. Siapa manusia yang celaka? Ini dikisahkan dalam sebuah riwayat Ibnu Khuzaimah. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naik ke atas mimbar, tangga yang pertama Nabi Muhammad mengucapkan amin. Tangga yang kedua Rasulullah mengucapkan amin. Tangga yang ketiga Rasulullah mengucapkan amin. Kemudian para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, kami menyaksikan dan melihat mendengar ketika engkau naik ke atas mimbar. Tangga yang pertama engkau mengucapkan amin. Tangga yang kedua engkau mengucapkan amin. Tangga yang ketiga engkau mengucapkan amin. Apa yang terjadi wahai Rasulullah?" Kemudian Rasulullah menjawab, "Wahai sahabatku, waktu aku naik ke atas mimbar, tangga yang pertama datang malaikat Jibril berdoa kepada Allah." Apa isi doanya? Celaka manusia ketika datang bulan Ramadan, tidak diampuni dosa-dosanya. Maka aku pun menjawab amin. Coba jamaah sekalian bayangkan, malaikat Jibril yang berdoa, Rasulullah yang mengaminkan. Ini doa yang ajib, doa yang pasti terkabul. Kita pasti celaka kita ketika datang bulan Ramadan, dosa-dosa kita tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti celaka kita. Oleh karena itu, di bulan Ramadan ini bulan yang penuh ampunan. Segala dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena jemaah sekalian, kita ini banyak dosa. Banyak dosa kita ini. Dosa mata melihat yang tidak baik, dosa telinga mendengar yang tidak baik, dosa lisan berkata yang tidak baik, banyak dosa. Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Hadis Tirmizi. Setiap bani Adam itu banyak dosa. Sebaik-baik yang berdosa bertaubat kepada Allah. Karena orang baik itu jamaah sekalian bukan orang tidak pernah melakukan dosa, bukan. Orang baik itu kata Rasulullah SAW, ketika bersalah, ketika bermaksiat kepada Allah, langsung istighfar kepada Allah, mohon ampun kepada Allah. Nabi Muhammad SAW jamaah sekalian 70 sampai 100 kali beristighfar kepada Allah. Beliau telah dijamin surga. Kita jauh dari jaminan surga karena banyak maksiat kita jemaah sekalian. Dosa apa yang sering kita lakukan? Terkadang kita subuh kesiangan. Ini dosa luar biasa jemaah sekalian. Karena kata Rasulullah SAW, kemunafikan yang nyata. Kemunafikan yang nyata bagi seseorang adalah berat bangun subuh, berat melaksanakan sholat subuh. Itu maksiat yang luar biasa. Kemunafikan yang nyata kata Rasulullah SAW, berat bangun subuh. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa salatun athqala 'alal munafiqina min salatil fajri wal isya'i walau ya'lamuna ma fihima la tauhuma walau habwa. Muttafaqun alaihi. An Abi Hurairah
radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa salatun athqala 'alal munafiqina min salatil fajr wal isya'i. Tidak ada yang lebih berat bagi orang munafik melebihi salat subuh dan salat isya. Walau ya'lamuna ma fihima la tauhuma walau habwa. Kalau dia mengetahui keutamaan kedua salat itu, dia akan datang walaupun dengan merangkak. Jadi jemaah sekalian, sangat jelas hadis ini menerangkan kepada kita semua, tidak ada yang lebih berat bagi orang munafik melebihi subuh dan salat isya. Coba kita evaluasi, muhasabah diri, muhasabah jiwa kita. Betapa banyak subuh kita kesiangan jemaah sekalian. Bahkan belepas tidak subuh. Salat sunnah 2 rakaat sebelum subuh mendapat dunia seisinya. Terkadang kita ketika muazin memanggil kita hayya 'alas shalah, Allah memanggil kita hayya 'alal falah, mari kita menuju kemenangan, tapi kita terlelap tidur. Maka ini bukti kemunafikan yang nyata kata Rasulullah SAW. Maka perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang kedua adalah celaka manusia ketika mendapati kedua orang tuanya masih hidup, tidak menjadikan dia masuk surga. Maka Nabi Muhammad mengucapkan amin. Jadi jemaah sekalian, peluang kita masuk surga itu besar ketika orang tuanya masih hidup, dia berbakti kepada orang tua. Ini peluang yang sangat besar yang akan mengantarkan seorang anak masuk surga dengan senantiasa berakhlak baik, berbuat baik dengan orang tua. Kita menyaksikan bagaimana perilaku kita kepada orang tua. Kita bangga di zaman dahulu jamaah sekalian. Orang tua zaman dahulu mampu mengurus 12 anaknya, 10 anaknya. Tetapi di zaman sekarang 10 anak, 12 anak tak mampu mengurus satu orang tua. Padahal Rasulullah bersabda, ridallahu fi ridul walidaini wa suhtullah fi suhtil walidaini. Ridho Allah tergantung ridho orang tua, murka Allah tergantung murka orang tua. Terkadang kita jemaah sekalian menjenguk orang tua ketika Idul Fitri, nangis-nangis, Allahu Akbar, mohon maaf lahir batin ibu, mohon maaf lahir batin ayah. Setelah Idul Fitri, selamat tinggal ayah, selamat tinggal ibu. Yang namanya orang tua jemaah sekalian, ketika kita benar-benar merawat orang tua, menyayangi orang tua, membeli orang tua demi Allah, Allah pun ridho dengan kita selaku anak. Ketika sebaliknya kita jauh dari orang tua, pelit dengan orang tua, demi Allah, Allah cabut itu keberkahan pada diri kita. Khotib pernah berjumpa dengan seorang nenek. Nenek memanggil kami, Bang Rudi. Aku tuh letih Bang Rudi. Kakek kau tuh setruk, birak disitulah, kemeh disitulah. Kemudian khotib bertanya kepada nenek tersebut, wahai sang nenek, apakah nenek punya anak? Punya uang. Berapa kau anak nenek? 3. Suakah anak nenek memberi duit untuk nenek? Apa jawaban nenek tersebut? Bang, jangankan memberi uang, memberi duit, semangkok gangan pun tak pernah ngasih aku. Khotib bertanya, apa sebabnya nek? Takut kepada istrinya. Demi Allah, orang tua yang begitu luar biasa melahirkan kita, tumpah darah, pertarungan nyawa, sehingga kita berhasil, kita sukses, kita hebat, kita jadi pejabat, kita jadi orang kaya. Ketika kau sudah berhasil, kau tak pernah menyentuh hatinya, kau tak pernah membahagiakan kedua hatinya. Durhaka tempatmu jemaah sekalian. Maka memancing ridho Allah, memancing keberkahan Allah dengan kita memelihara, menyayangi kedua orang tua kita, insya Allah akan keberkahan tumbuh dalam keluarga kita jemaah sekalian. Yang terakhir, amin, celaka yang terakhir adalah celaka manusia ketika disebut Nabi Muhammad tidak bersolawat. Dalam sebuah hadis, al-bakhilu man dzukira indahu falam yusolli alayya. Orang yang paling bakhil
ketika disebut Nabi Muhammad tidak berselawat. Semoga kita jamaah sekalian tidak termasuk golongan manusia yang celaka, yang tidak diampuni dosa-dosa kita di bulan Ramadan. Semoga kita senantiasa mohon ampun kepada Allah di bulan Ramadan ini. Dan juga kita senantiasa selaku anak berbakti kepada orang tua kita, menyayangi orang tua kita, memeluk kedua orang tua kita, bukan hanya saat Idul Fitri menangis-nangis, setelah itu tidak pernah lagi nempuh orang tua kita. Ini anak yang durhaka jemaah sekalian. Orang tua itu butuh nasihat, butuh curhatan hatinya untuk didengarkan apa yang beliau keluhkan. Tetapi terkadang anak zaman sekarang begitu sok sibuknya lupa merawat orang tuanya. Dan juga kita senantiasa mari bersolawat kepada Rasulullah SAW. Semoga kita tidak tergolong manusia yang celaka, dan semoga kita tergolong manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an azim fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim.